Sobat Inputs, balik lagi sama aku, Hana, yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan di dalam acara kesayangan kita, Inputs, Inspirasi Podcast. Oke, jadi hari ini aku udah kedatangan tamu nih. Dia ini adalah sesosok konten creator. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Kak Sally. Halo. Kak Sally boleh dong Kak disapa teman-teman di rumah. Halo semuanya. Aku Sally Safira dari kelas 11 di SMA Prestasi Prima. Di sini aku sebagai konten creator mau cerita-cerita ke kalian tentang gimana bisa menjadi sekarang. Oke, Kak Sally, aku dengar konten creator ya Kak ya. Iya, itu tuh videonya tentang apa tuh Kak? Sejauh ini aku bikinnya tentang tutorial edit foto atau video yang digabung pakai transisi dan nanti ada pakai lagunya gitu. Oh gitu, itu dapat inspirasi dari mana tuh Kak bikin video kayak gitu? Dari Instagram sih kalau nggak salah kan ada lewat dari berandanya. Terus akhirnya coba-coba cari di YouTube juga tutorial kayak gini gimana, akhirnya belajar sendiri. Gitu. Itu biasanya kakak buat videonya itu berapa lama tuh Kak? Biasanya sih ya sesuai durasi lagunya juga. Kalau misalkan ada sampai 30 detik bisa ya kurang lebih sejam sih, atau bisa dipercepat nanti bisa jadi 15 menit atau 30 menit. Oh gitu. Iya. Itu tuh maksudnya kayak kakak pernah ada ide tersendiri gitu nggak? Kayak oh hari ini aku harus buat video ini nih gitu. Ada, pernah. Itu tuh biasanya kayak gitu idenya datang dari mana? Dari denger lagunya aja sih, jadi dari lagunya terus mikirin transisinya, fotonya gimana gitu. Akhirnya bikin tutorial jadi dari diri sendiri gitu, nggak ada ngikutin orang lain. Oh gitu. Itu tuh kakak ngeditnya pakai aplikasi apa kalau boleh tahu? Untuk transisinya itu kan ada apa ya, CapCut atau kalau nggak salah dia ada. CapCut? Ya di Play Store atau di App Store ada. Terus juga pakai Motion. Itu untuk yang transisinya segala macam, dan untuk diedit semuanya, video rekamannya pakai KineMaster. Itu bikin tutorialnya, itu tutorial dari aplikasi itu yang tadi CapCut segala macam itu. Iya, benar. Oh, itu berarti kakak kan SMA ya Kak ya? Iya. Jurusannya IPA. Kenapa kakak milih buat bikin konten, bikin edit video gitu? Kenapa ya? Karena tertarik aja, karena buat ngisi waktu kosong juga. Akhirnya ya udah buat deh tutorial gitu, buat biar yang lain bisa belajar juga. Gitu. Itu tuh kakak bikin kayak gitu mikirnya sebagai karir atau iseng-iseng aja tuh Kak? Awalnya sih iseng, terus lama-lama ya udah suka gitu, terus bisa juga jadi pikiran buat karir ke depan gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu kakak subscribernya udah berapa sih Kak? Untuk sekarang sih udah kurang lebih 38.000 subscriber. Boleh dong Kak promosiin gitu channel YouTube-nya. Jangan lupa subscribe nama channel aku, Sally Safira. Ya kalian bisa lihat tutorial-tutorial yang ada di situ, dan jangan lupa buat di like tentunya. Itu tuh biasanya kakak tuh berarti kayak gitu ide sendiri gitu ya? Iya, benar. Oke Kak Sally, tadi kakak awal mula bangun channel YouTube-nya gitu. Itu tuh kakak dari mana sih inspirasinya? Dulu kan masih SD ya, sekitar SD itu ada kan suka nonton YouTube juga. Setelah itu ada mungkin anak SD ya di bawah aku gitu, dia kan kayak buat slime. Sebenarnya dulu dari slime dulu kan, slime kan buat gitu. Terus abis itu dia sampai sempat masuk TV tuh ya kan, karena dia jualan slime segala macam. Terus aku kayak wah gitu, dia bikin video terkenal nih gitu, karena aku dari dulu kayak cita-citanya tuh pengen biar dikenal banyak orang gitu, entah dari YouTube atau artis segala macam.
ya kan. Terus akhirnya ya udah aku buat juga lah, aku beli bahan-bahannya meski yang nggak mahal-mahal lah, yang ada aja secukupnya aja aku buat aku sambil videoin gitu. Cuman aku gak ada ngepost ke YouTube karena apa sih ya, apa ya, nggak ada kepinginan aja, cuma pengen ngerekam aja. Terus abis itu udah karena ada Instagram juga, suka lihat-lihat beranda, ya kan, ada lewat video gitu pakai CapCut tadi. Ya, terus abis itu akhirnya carilah ke YouTube tutorial edit CapCut gitu kan. Ada waktu itu nonton dari konten siapa, aku lupa. Terus habis itu aku coba, aku kasih yang apa untuk pemula-pemula gitu. Akhirnya meski gimana ya, masih sedikit tapi tetap ya udah deh aku buat aja gitu kan. Habis itu aku promosiin juga sama teman-teman kelas, kakak kelas segala macam, itu lumayan lah naik gitu kan. Habis itu apa namanya ya, aku kembangin lagi pakai aplikasi Alipmotion ya kan. Abis itu dikembangin lagi transisinya, terus pakai lagu, abis itu kayak transisinya gimana dan dipromosin lagi juga ke teman-teman kelas, ke teman-teman yang di WhatsApp juga. Ya abis itu lama-kelamaan naik kelas 1000 subscribers ya kan. Terus aku ya udah buat lagi dari tutorial, download apa Alipmotion yang apa ya, yang sempet diincer tuh yang nggak ada watermarknya gitu loh. Ya jadi itu yang bikin mungkin subscriberku agak cepet naiknya ya kan, karena aku juga buat itu beberapa kali, ya udah akhirnya naik sama aku selingin sama transisi juga, akhirnya bisa sampai 38.000. Berarti awal mula ngedit video tuh yang naik viewsnya itu pas lagi ngedit Alipmotion itu yang no watermark itu. Oh gitu. Itu biasanya kakak belajar CapCut itu berapa lama sih kak? Otodidak sih tuh apa ya, nggak lama-lama banget sih. Karena aku juga ada temen, abis itu yaudah aku nanya gini gimana, yaudah dia ada ngasih tahu, terus ngasih tahu juga di YouTube apa gitu dulu. Ya udah akhirnya aku otodidak, mungkin nggak nyampe sebulan itu udah lumayan banyak tahu lah dari CapCut itu. Kalau Alipmotion itu berapa lama tuh kak? Bisa sebulan lebih sih, karena apa, transisinya tuh juga lebih susah dari CapCut kan, karena ada keyframe segala macem, terus transisinya, efek-efeknya gitu. Kenapa milih CapCut dan Alipmotion? Kan masih banyak nih ya software-software lain dan aplikasi lain gitu. Kenapa milih dua itu tuh kak? Karena itu yang ada di HP aja sih. Yang bisa dipakai buat transisi juga. Kan kalau sekarang mungkin ada aplikasi namanya kayak apa sih, VN atau apalagi CapCut juga atau apa gitu, pokoknya yang versi lebih gampangnya. Cuman ya karena dulu emang zaman-zamannya kayak gitu, pakai dua aplikasi itu, ya udah akhirnya aku kasih tutorial pakai itu. Oh gitu. Itu tuh biasanya ada nggak sih kak kayak yang request gitu, kayak kak ini dong kapan nih videonya diupload gitu-gitu? Kalau request sih ada, atau enggak aku yang nawarin, kasih pilihan di Instagram sih kan, mau apa nih, pakein lagu ini, pakai ini gitu kan, kapan, ya udah aku buat gitu. Berarti pasar kakak ke arah yang mau belajar ngedit gitu ya, tapi yang simple, no ribet gitu-gitu ya? Benar. Oke, Kak Sally, tadi kan kakak bilang pakai CapCut sama Alipmotion gitu kan. Itu kakak pakai device apa sih kak? Apakah pakai handphone atau pakai PC? Dari awal ngedit sampai sekarang tetap pakai handphone. Kenapa nggak coba pakai PC gitu kak? Karena kayaknya agak susah ya kan, terus juga kayaknya beda software gitu. Kalau di PC setahu aku tuh kalau nggak salah After Effect gitu atau AE After ya Effect. kan? Ya itu kayaknya lebih susah, jadi ya udah yang simpel aja, yang gampang. Emang dari awal pengennya pakai handphone gitu? Iya benar. Itu tuh biasanya butuh berapa banyak ruang sih kak di HP? Kan biasanya HP kan sering banget penuh ya memori. Lumayan banyak sih, karena kan rekaman layar, apalagi kalau misalkan ada gagal segala macam tuh harus ulang, harus hapus ya, jadi harus butuh yang banyak nih. Kalau misalkan penuh pasti aku
hapus-hapusin. Itu berarti recordnya pakai bawaan dari HP atau ada aplikasi lagi Kak? Dulu pakai aplikasi. Oh gitu, apa tuh? Apa ya, kayaknya udah nggak ada gitu di Play Store. Sempat kayak mau di upgrade tapi udah nggak ada lagi. Terus untuk sekarang jadi udah bawaan dari HP ada rekam layarnya. Oh gitu, oke. Oke Kak Sally. Kak Sally kan tadi bilang sekolah di SMA Prestasi Prima gitu ya? Iya benar. Jurusan IPA? Ya. Nah itu kakak udah ada kepikiran gak sih kayak ke depannya gitu? Kan sekarang dikit lagi mau kelas 12 nih. Nah itu tuh kakak kepikiran gak lulus apakah mau nerusin di bidang editing atau nerusin di bidang IPA gitu? Gimana ya, nanti mungkin kalau lulus bakal tetap lanjutin editing sih. Ya kalau bisa dikembangin, kalau apa ya, selain edit lah, mau entah itu kayak vlog atau segala macam, tapi emang harus dibutuhin apa, modal dari kamera, laptop untuk ngedit juga sama ngerekam. Berarti kakak ada ketertarikan ya di dunia entertain gitu? Iya. Itu kakak berarti nanti kuliah, mau nerusin kuliah atau fokus aja nih di bidang content creator? Mungkin untuk kreatornya jadi sampingan aja sih. Kalau kuliah tetap. Mau jurusan apa Kak? Apa ya, mungkin agak nggak nyambung sih kalau untuk ke edit, karena pengen ke bahasa juga, ke sastra. Tapi ada mamah juga saranin buat masuk ke IT. Oh gitu. Tapi kakak lebih condongnya kemana tuh Kak? Masih labil sih, karena pengen IT juga atau pengen bahasa juga, belum pasti sih. Kenapa pengen sastra? Sastra apa nih? Sastra Indo atau enggak sastra Jepang? Mungkin Inggris kali ya. Oh Inggris, kenapa tuh? Karena apa ya, dari dulu pengen aja kayak bisa bahasa Inggris, kayak ya gitulah. Bisa apa ya, bahasa Inggrisnya tuh bisa lancar segala macam gitu. Oh gitu, berarti kalau misalkan IT kenapa tuh Kak? Pengen di bidang IT? Mungkin ya ada ngedit juga kali ya, atau tentang yang ya pokoknya berhubungan sama tentang alat inilah, alat teknologi ya. Nah kakak nih, kakak dulu pas offline, ke bagian offline ya Kak ya? Ya. Itu pas SMP kelas berapa tuh Kak? SMP terakhir offline? Kelas 3 ya? Iya. Ada nggak sih Kak perbedaan banget gitu? Offline sama online pasti kan beda banget kan lingkungannya antara sekolah online sama sekolah offline, itu tuh apa tuh Kak bedanya? Ya kalau di SMP kan bener-bener nggak ada online sama sekali. Ya 3 tahun itu yang ngerasain banget sama teman-teman sekelas, jalan-jalan segala macam, study tour ya kan. Terus apa, kalau belajar juga lebih ya paham lah gitu, karena aku mungkin tipe yang belajarnya tuh harus dilihat langsung. Ya jadi kalau selama daring ini ya mungkin ada yang kayak aku, kayak mungkin males-malesan atau apa, materi tuh masuknya susah gitu. Iya bener banget sih. Nah itu tuh kakak pas offline sempat study tour juga tuh Kak? Sempat pas SMP kelas 2. Oh study tour kemana? Waktu itu ke Jogja. Oh ke Jogja, ngapain tuh Kak di Jogja? Jalan-jalan aja sih, sambil datengin ke tempat-tempat candi segala macam itu. Candi Prambanan, Candi Borobudur gitu? Iya. Ada pengalaman seru gak sih Kak? Coba dong sharing-sharing nih ke sobat-sobat Inpods. Waktu itu ada teman kelas aku kan, cowok, dia apa sih namanya, kan dari apa ya tempatnya, lupa, pokoknya ada tempat wisata gitu. Nah dia nih ke toilet sendiri kan. Horor nih, udah mulai horor nih? Enggak, ini nggak horor. Oh nggak horor. Oke. Abis itu udah kita mau berangkat nih, mau pulang atau ke tempat lain gitu. Nah kita nggak ada ngitung gitu, jadi langsung jalan aja. Nah pas udah setengah perjalanan kita ngitung ada yang kurang. Ketinggalan dia? Iya ketinggalan dia. Di kamar mandi atau di mana tuh? Iya dia keluar kamar mandi, kok udah nggak ada busnya, nggak ada rombongannya. Akhirnya ya udah dia kayaknya cari orang di sana yang bisa anterin dia gitu. Ya udah akhirnya diantar lah. Dan untungnya bus kita emang belum jauh-jauh banget kok dari arah apa jalannya. Tuh ya udah akhirnya awalnya pada panik, habis itu ya udah pada ketawa-tawa aja gara-gara dia ketinggalan. Jadi sebuah cerita juga ya sampai sekarang ya.
Oke. Nah, selama sekolah di Prestasi Prima nih Kak, nah itu tuh ada pengalaman seru nggak sih Kak selama online? Apakah ada gitu temen kelas kakak gitu lagi meeting, terus tiba-tiba dia kopral kan? Kalau lagi daring sih lebih seringnya kayak mereka lupa off apa sih ya, nge-mute. Oh, nge-mute. Nge-mute. Iya. Ya pasti ada nanti kalau nggak ngobrol ya pasti suara lagi scroll TikTok lah, ada tiba-tiba lagu. Ada kayak gitu. Ada. Terus dimarahin nggak sama guru-gurunya? Ya pasti gurunya kayak negur lah, manggil namanya, langsung dia buru-buru nge-mute. Oke. Kak, selama bikin YouTube ini nih, orang tua tuh tahu nggak kalau misalkan kakak tuh ternyata content creator? Tahu. Dan orang tua dukung? Dukung. Awalnya tuh gimana tuh ekspresinya pas kakak kasih tahu ternyata kakak tuh content creator, terus juga subscribernya 38.000 ya? Iya. Nah itu tuh gimana tuh Kak? Waktu itu apa ya, awal-awal kasih tahu tuh pas berapa ya? Kalau nggak salah udah ribuan gitu deh. Ya karena apa sih ya, suka ngedit aja terus ngasih tahu nih ada bikin YouTube nih gitu kan. Aku bikin tutorial, aku masukin ke YouTube, terus lumayan ada yang nonton segini gitu kan. Ya udah, habis itu mamaku bilang ya udah lanjutin aja gitu kan. Kalau suka ya udah gitu, ngedit aja gitu. Oh gitu. Terus ada nggak sih kayak mama kakak tuh kayak ayo fokus di bidang ini aja gitu, kayak harus kakak tuh fokusin ke YouTube aja kamu gitu-gitu, ada kayak gitu nggak Kak? Kalau fokusin sih nggak, yang penting ya udah kalau mau buat aja gitu, nggak harus fokus YouTube banget, nggak. Berarti dibebasin juga ya sama orang tua ya? Iya. Gitu. Kalau teman-teman kakak tuh pas pertama kali tahu ternyata seorang Kak Sally adalah content creator tuh gimana tuh Kak ekspresi mereka? Ya kalau teman kelas sih alhamdulillah kayak gimana ya, senang aja gitu kan. Terus ya udah mereka juga dukung, ayo Sally buat video gitu kan, nanti siapa tahu jadi YouTuber gitu. Ya udah. Gitu. Kalau untuk nextnya gitu, kakak kan tadi pengen bilang, tadi kan kakak bilang ya, pengen bikin vlog, pengen bikin apa gitu-gitu kan. Kira-kira tuh kapan mau dibuat kayak gitu? Mungkin untuk sekarang ngumpulin apa ya, alat-alat kayak kamera atau apa sih kayak lighting gitu segala macam ya, sama komputer PC gitu. Baru nanti sambil belajar juga ngedit di PC gimana, baru dikembangin lagi mau vlog gimana. Terus juga kan harus ada izin orang tua buat keluar rumah gitu. Gitu. Nah kira-kira tuh ada nggak sih Kak kayak kakak kan pengen bikin vlog gitu kan. Nah itu tuh kakak punya ketertarikan gitu nggak? Kayak wah pengen belajar editing ini nih di software ini di PC gitu. Ada sih, pastinya. Apa tuh Kak? Software apa? Apa ya, untuk yang mungkin berhubungan dengan Alic-Motion itu ya pasti After Effects kan. Untuk yang lainnya sih belum terlalu banyak tahu karena aku baru taunya After Effects doang. Gitu. Oke, berarti intinya kita harus konsisten aja ya Kak ya. Benar, terus konsisten. juga jangan menyerah gitu, jangan mentang-mentang kayak ya nggak ada yang nonton gitu-gitu. Berarti tetap berkarya gitu ya Kak ya. Harus. Oke, terima kasih banyak ya Kak Sally ya udah hadir di dalam InPost hari ini. Terima kasih kalian yang juga pengen jadi content creator. Ingat tuh pesannya Kak Sally, harus konsisten, nggak boleh menyerah gitu ya. Oke, terima kasih ya Kak Sally ya udah datang di InPost hari ini. Terima kasih juga untuk yang nonton. Saya Hana pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Dadah.